Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai larutan elektrolit. Apa sih yang dimaksud dengan larutan? Yang dimaksud dengan larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat, di mana zat terlarut terdistribusi merata dalam pelarut tanpa adanya perbedaan yang terlihat atau dapat dibedakan antara kedua zat tersebut. Dengan kata lain, larutan adalah campuran yang zat-zatnya tercampur secara seragam dan tidak dapat dipisahkan dengan cara filtrasi atau pengendapan. Ada berapa jenis sih larutan elektrolit? Larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan kekuatan daya hantar listrik, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Apa sih yang dimaksud dengan larutan elektrolit kuat? Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena zat yang terlarut terionisasi secara sempurna menjadi ion-ion. Contohnya termasuk asam kuat, basa kuat, dan garam. Apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit lemah? Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang hanya sedikit menghantarkan arus listrik karena zat yang terlarut tidak terionisasi sempurna atau hanya sebagian saja yang terionisasi. Contohnya termasuk asam lemah dan basa lemah. Apa yang dimaksud dengan larutan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ini disebabkan karena senyawa yang dilarutkan dalam larutan tidak terionisasi, sehingga tidak menghasilkan ion bebas yang dapat menghantar listrik. Apa perbedaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Perbedaan utama antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit adalah kemampuan menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion bermuatan yang bergerak bebas, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak menghasilkan ion-ion dalam larutan. Contoh larutan elektrolit yaitu larutan natrium klorida atau garam dapur, larutan asam klorida, larutan natrium hidroksida, larutan asam asetat, dan larutan amonia. Contoh larutan non-elektrolit yaitu larutan gula, larutan urea, dan larutan alkohol, serta air suling. Kesimpulan dari pembelajaran larutan elektrolit adalah bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang mampu menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Larutan elektrolit terbentuk ketika zat yang dilarutkan dalam air, misalnya garam, asam, atau basa, terurai menjadi ion positif dan negatif. Sementara itu, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak mengandung ion yang bergerak bebas seperti larutan gula atau alkohol.